Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyad Fauzan, absen 31 dari kelas 11 F3. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai larutan penyangga dan tokoh fisika yang berpengaruh. Langsung saja ke materi pembahasannya. Pertama ada pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau bisa disebut larutan buffer merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam, basa, atau garam. Artinya, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan asam, basa, atau garam. Mengapa bisa demikian? Karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis larutan penyangga. Ada pertama larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam atau pH lebih rendah daripada 7. Contohnya larutan penyangga asam adalah campuran CH3COOH dan CH3COONA. Campuran tersebut mengandung basa konjugasi CH3COO-. Yang kedua adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi mempertahankan pH pada kondisi basa atau pH-nya lebih besar daripada 7. Adapun contoh larutan penyangga basa adalah campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Campuran tersebut mengandung asam konjugasi NH4+. Pembuatan larutan penyangga. Nah, pertama ada pembuatan larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan asam lemah dan garamnya atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Yang kedua, pembuatan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Untuk membuat larutan ini, hal yang harus dilakukan adalah mencampurkan basa lemah dan garamnya atau bisa juga dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Kita masuk ke cara kerja larutan penyangga. Jadi di dalam larutan penyangga terdapat asam atau basa beserta asam konjugasi atau basa konjugasi. Keduanya akan membentuk kesetimbangan ion di dalam air. Kesetimbangan ion ini itulah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Pertama, jika di dalam campuran asam lemah CH3COH dan basa konjugasi CH3COO- ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ akan bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasi CH3COO-. Akibatnya penambahan asam tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Yang kedua, jika di dalam campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasi NH4+, ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion positif dari asam konjugasi NH4+. Akibatnya penambahan basa tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan larutan penyangga. Larutan pertama adalah larutan penyangga asam. Jadi larutan penyangga asam mengandung ion H+ di dalamnya. Nah, kita akan menentukan konsentrasi ion H+ di dalam larutan dalam persamaan berikut. Jadi yang dicari kalau larutan penyangga asam adalah konsentrasi H+. Rumusnya adalah Ka dikali A per G dikali valensi. Dengan keterangan hanya itu konsentrasi H+, Ka adalah konstanta ionisasi asam lemah, A adalah mol asam dari larutan penyangga, G adalah mol garam dalam larutan penyangga, dan valensi adalah jumlah anion sisa asam yang dilepaskan garam. Sehingga G dikali valensi sama dengan mol basa konjugasi. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung larutan penyangga basa. Kebalikan dari larutan penyangga asam, larutan penyangga basa mengandung ion OH- di dalamnya. Kemudian kita akan menentukan konsentrasi ion OH- di dalam larutan dengan persamaan berikut. Jadi rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B dibagi G dikali valensi. Dengan keterangan OH- adalah konsentrasi OH-, Kb adalah konstanta ionisasi basa lemah, B adalah mol asam dalam larutan penyangga, G adalah mol garam dalam larutan penyangga, valensi adalah jumlah kation sisa basa yang dilepaskan garam, sehingga G dikali valensi sama dengan mol asam konjugasi. Kemudian kita akan masuk ke manfaat larutan penyangga. Yang pertama, untuk mempertahankan pH dalam darah. Sebagai zat transportasi di dalam tubuh, darah memegang peranan penting dalam sistem metabolisme, khususnya pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, darah harus selalu berada pada pH tertentu, yaitu 7,4. Untuk mempertahankan pH tersebut, di dalam darah terdapat beberapa jenis larutan penyangga, contohnya larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat.
Nah, kemudian kita akan masuk ke materi 3 tokoh fisika yang hasil penemuannya berjasa di dunia. Tokoh yang pertama ada Galileo Galilei. Beliau lahir tahun 1564 dan memberikan kontribusi besar pada bidang fisika, astronomi, kosmologi, matematika, dan filsafat. Eh, Pertama, ia mencetuskan gagasan yang cukup kontroversial pada zaman itu, yakni teori heliosentris, di mana bumi berputar mengelilingi matahari. Sementara otoritas agama dan masyarakat umum pada masa itu mempercayai teori geosentris. Imbasnya, ia dipaksa untuk mengakui kesalahan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1633. Mengutip dari Star Child, karena faktor usia dan kesehatan yang buruk, Galileo Galilei diizinkan menjalani hukuman penjara sebagai tahanan rumah. Ia wafat pada 8 Januari 1642. Kemudian masuk ke tokoh yang kedua ada Isaac Newton. Melansir dari Sensing, yang sebenarnya terjadi ialah Isaac Newton melihat sebuah apel jatuh dari pohon lalu berpikir mengenai kekuatan misterius yang menarik benda ke tanah. Dari sini teori gravitasi tercetus. Prinsip gravitasinya juga menjelaskan mengenai bagaimana planet-planet berputar mengelilingi matahari. Berkat kontribusinya ia meraih banyak penghargaan, termasuk menjadi Presiden Royal Society, mengutip The Guardian. Kemudian tokoh yang terakhir adalah Michael Faraday. Listrik yang kita nikmati sekarang adalah buah dari kerja keras dan pemikiran Michael Faraday. Ilmuwan kelahiran 22 September 1791 ini menemukan induksi elektromagnetik dan hukum elektrolisis. Melansir dari Guardian, perangkat elektromagnetiknya adalah dasar dari teknologi motor listrik. Ia juga menciptakan banyak istilah baru seperti ion, elektroda, dan katoda. Michael Faraday membuktikan bahwa gerakan bisa diubah menjadi listrik. Rotasi atau energi kinetik diubah menjadi listrik menggunakan induksi elektromagnetik. Mengutip dari Famous Scientist. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.